Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang, bertemu kembali dengan saya Nur Hasim di seri kuliah Gerakan Sosial. Kali ini adalah pertemuan yang keempat dan topik yang akan kita diskusikan dalam video ini adalah teori perilaku kolektif atau yang juga sering disebut sebagai teori gerakan sosial klasik. Teori ini atau teori perilaku kolektif muncul pada paruh pertama abad ke-20 dan menjadi teori awal berkembangnya teori gerakan sosial. Dan untuk membahas teori ini, saya akan memfokuskan kepada dua tokoh, yakni Herbert Blumer dan Neil Smeltzer. Dua tokoh ini sebenarnya memiliki tradisi keilmuan yang berbeda, karena Herbert Blumer memiliki paradigma interaksionisme simbolik, sementara Neil Smeltzer itu memiliki perspektif fungsionalisme struktural. Dan kedua paradigma ini atau kedua pemikir ini memiliki pandangan kritis satu sama lain. Jadi pada dasarnya Blumer dan Smeltzer itu tidak disatukan oleh pandangan mereka terhadap fenomena gerakan sosial atau terhadap fenomena perilaku kolektif, akan tetapi mereka disatukan oleh minatnya, ketertarikannya untuk melakukan kajian terhadap perilaku kolektif. Meskipun demikian, sebagaimana yang saya jelaskan di dalam video pembelajaran sebelumnya pada saat kita membahas peta teori gerakan sosial, pemikir yang melakukan kajian perilaku kolektif, meskipun mereka memiliki perspektif atau paradigma yang berbeda, tapi mereka memiliki benang merah, yakni bahwa mereka berkeyakinan bahwa masalah sosial atau social problem itu menjadi akar bagi munculnya penderitaan psikologis. Dan penderitaan psikologis ini yang menyebabkan kemarahan dan frustrasi di kalangan individu-individu atau di kalangan masyarakat. Dan kemarahan dan frustrasi itu yang mendorong orang untuk melakukan aksi-aksi protes di jalan. Teman-teman mahasiswa sekalian, di dalam membahas teori sosial, setidaknya kita membahas 4 hal. Yang pertama adalah kita akan membahas tokoh atau pemikir atau orang yang mengembangkan teori itu. Lalu yang kedua kita membahas tradisi keilmuan dari sang tokoh. Lalu kemudian yang ketiga kita membahas konsep-konsep kunci dari teori yang dikembangkan oleh tokoh itu. Dan yang terakhir kita membahas asumsi-asumsi dari teori itu. Asumsi di sini maksudnya adalah pernyataan-pernyataan yang dianggap benar oleh teori itu. Maka demikian halnya ketika kita membahas teori gerakan sosial, dan dalam episode ini kita membahas teori perilaku kolektif, maka kita akan membahas tokohnya, membahas tradisi keilmuan atau tradisi intelektual tokohnya, kemudian membahas konsep-konsep kuncinya, dan terakhir kita akan membahas asumsi-asumsi dari teori perilaku kolektif. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video ini, bahwa dalam video ini kita akan fokus pada dua tokoh. Yang pertama adalah Herbert Blumer, dan pada segmen ini kita akan fokus pada teori kolektif behavior menurut atau teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer. Herbert Blumer adalah seorang tokoh
yang merupakan anggota atau dalam bahasa kita mungkin jamaah dari madhab Chicago atau Chicago School. Bloomer, madhab Chicago atau Chicago School ini adalah sebuah kelompok ilmuwan sosial yang memiliki pandangan atau menganut paradigma interaksionisme simbolik. Bloomer bekerja di University of Chicago antara tahun 1930 sampai 1940-an, dan dia bekerja sama dengan gurunya yang bernama Robert A. Park. Bersama Robert Park, Bloomer mengembangkan teori perilaku kolektif ini dan menegaskan atau memperkuat posisi teori perilaku kolektif ini di dalam kajian-kajian ilmu sosial di Universitas Chicago atau Chicago University. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Herbert Bloomer adalah tokoh yang menganut paradigma interaksionisme simbolik. Demikian halnya dengan gurunya Robert Park. Maka bagi Bloomer dan Park, mereka meyakini bahwa kehidupan sosial itu diibaratkan dengan perilaku kolektif, karena kehidupan sosial pada hakikatnya adalah interaksi antara satu orang dengan orang yang lain di dalam keluarga, di dalam kelompok, dan di dalam komunitas. Bloomer dan Park memberikan perhatian kepada interaksi ini, karena dengan interaksi ini sebuah kelompok membangun dan melestarikan norma sosial yang mengatur orang-orang yang berada di dalam kelompok sosial tersebut. Namun demikian, dalam setiap kelompok ada individu-individu yang mengikuti ketentuan norma yang berlaku atau yang sering juga disebut sebagai rule conformer atau rule conforming, tetapi juga ada individu-individu yang menentang norma-norma sosial yang berlaku atau juga disebut sebagai rule breaking atau rule breaker. Teori perilaku kolektif memfokuskan pada kelompok yang menentang norma sosial yang mapan tersebut dengan berperilaku dengan cara-cara yang tidak biasa atau berperilaku yang unkonvensional. Bagi Bloomer, orang-orang yang menentang nilai-nilai atau norma-norma sosial yang mapan inilah yang kemudian dia menjadi pembuat aturan atau norma-norma sosial baru atau rule maker. Munculnya rule maker inilah yang membuat perubahan-perubahan. Sebagai contoh, pada zaman dulu, norma sosial kita menganggap bahwa peran dan tanggung jawab perempuan itu adalah melayani laki-laki. Namun, dengan adanya kelompok perempuan yang menentang nilai-nilai atau norma-norma sosial itu, kemudian memunculkan norma sosial baru tentang kesetaraan dan keadilan gender. Pada awalnya, perempuan-perempuan yang melakukan penentangan terhadap norma sosial yang menempatkan mereka sebagai pelayan laki-laki dianggap sebagai aneh, dianggap sebagai orang-orang yang gila, dianggap bertentangan dengan tradisi, berseberangan dengan hukum yang berlaku, berseberangan dengan moral yang diyakini luas di dalam masyarakat. Namun pada akhirnya saat ini banyak orang yang memiliki persetujuan dengan norma sosial yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender. Teman-teman mahasiswa, setelah kita membahas intellectual tradition atau tradisi intelektual Herbert Bloomer, yang terlihat sekali bahwa Herbert Bloomer adalah pemikir dengan tradisi atau paradigma interaksionisme simbolik. Selanjutnya kita akan membahas konsep-konsep kunci dari teori perilaku kolektif yang diperkenalkan oleh Herbert Bloomer.
Konsep kunci yang pertama adalah masalah sosial atau social problem. Bagi Bloomer, kondisi kemalangan, kemelaratan, kemiskinan, atau kesulitan hidup lainnya tidak serta-merta menjadi masalah sosial kecuali seseorang itu mendefinisikannya atau menginterpretasikannya sebagai masalah sosial. Oleh sebab itu, masalah sosial bagi Bloomer sangat bergantung pada interpretasi atau definisi seseorang atas masalah yang mereka hadapi. Itulah sebabnya mengapa orang miskin, budak, tidak serta-merta menjadi pemberontak, karena bisa jadi mereka tidak mendefinisikan kemiskinannya dan perbudakannya sebagai masalah sosial. Konsep kunci dari teori perilaku kolektif menurut Herbert Bloomer adalah grievance atau keluhan atas perlakuan yang tidak adil. Situasi ini terjadi atau grievance ini terjadi ketika kehidupan normal atau rutin seseorang itu terganggu, sehingga kemudian seseorang itu tidak dapat memenuhi ketentuan norma sosial yang berlaku. Munculnya situasi perasaan atau keluhan karena diperlakukan tidak adil itu biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah deprivation atau adanya perampasan, lalu yang kedua adalah marginalization, jadi atau marginalisasi atau peminggiran. Deprivation atau adanya perampasan ini misalnya adalah kemiskinan atau perampasan hak politik, dan ada beberapa contoh lain. Kita bisa dikatakan mengalami deprivasi itu, diantaranya adalah ketika harapan kita itu hancur atau sirna. Kita disebut mengalami deprivasi ketika kita mengalami frustrasi karena apa yang kita pandang layak untuk kita dapatkan, tetapi pada kenyataannya kita tidak mendapatkannya. Misalnya seorang buruh yang sudah bekerja keras, seharusnya dia mendapatkan gaji yang memadai, misalnya dia memenuhi ketentuan upah minimum berjurnal, namun kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Seseorang juga mengalami deprivasi ketika misalnya mereka mengalami kesulitan ekonomi, menjadi pengangguran, atau mengalami pengabaian secara pengabaian secara politik. Lalu penyebab kedua dari grievance ini adalah adanya marginalisasi atau peminggiran, atau keadaan seseorang yang terisolasi atau terputus dari orang lain, maupun dia terpinggirkan dari institusi sosial. Misalnya, orang mengalami marginalisasi ketika mereka mengalami keputusan atau terputus relasinya dengan orang-orang yang di dekatnya. Misalnya, dia mengalami broken home. Orang-orang yang mengalami marginalisasi juga terjadi pada orang-orang yang hidup di dalam sebuah komunitas yang serba individualis, yang tidak memiliki sense atau rasa kebersamaan di dalam komunitas. Orang-orang dalam situasi terpinggirkan ini mengalami apa yang disebut dengan perasaan kosong, frustrasi, dan tidak bermakna. Orang-orang yang mengalami frustrasi, perasaan kosong, dan perasaan tidak bermakna itu sama seperti dengan konsep mass society yang disebutkan oleh Hannah Arendt, Erich Fromm, dan Karl Mannheim. Mass society dimaknai sebagai kondisi masyarakat modern yang mengalami keterputusan sosial secara meluas. Mass society terjadi atau masyarakat massa ini terjadi ketika keluarga dan komunitas
digantikan oleh negara, pasar yang memiliki sifat sangat birokratis, formal, dan impersonal. Konsep kunci yang ketiga dari teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer adalah agitasi dan agitator. Agitasi adalah proses mempengaruhi persepsi orang tentang kehidupan sosial mereka, sedangkan agitator adalah orang yang mempengaruhi atau berperan mempengaruhi persepsi orang tentang kondisi sosial yang penuh penderitaan sebagai masalah sosial. Agitasi dan agitator ini menjadi relevan dalam pandangan Herbert Blumer ketika masalah sosial itu tergantung pada interpretasi atau definisi seseorang. Misalnya, agitasi itu penting atau seorang agitator itu adalah mempengaruhi orang yang malang, yang kehidupannya malang dan tidak menginterpretasikan bahwa kemalangannya itu sebagai masalah sosial, untuk mengubah persepsinya bahwa kemalangan hidupnya itu adalah masalah sosial. Dan agitasi dalam pandangan Blumer itu dapat dilakukan melalui pidato publik atau orasi publik, tetapi juga bisa dilakukan dengan menulis karya-karya literatur termasuk karya-karya fiksi seperti novel, dan banyak karya-karya novel, karya-karya fiksi yang mampu mengubah persepsi orang tentang kondisi atau masalah yang dihadapinya sebagai masalah sosial. Mahasiswa sekalian, konsep kunci keempat dari teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer adalah social unrest, atau juga bisa disebut sebagai kekacauan sosial atau keguncangan sosial. Social unrest ini terjadi ketika masyarakat atau individu di dalam masyarakat kehilangan akal dan kepercayaan yang biasa mereka miliki. Social unrest ini terjadi ketika individu-individu di dalam masyarakat itu mengalami apa yang disebut dengan internal tension atau ketegangan internal, misalnya stres dan lain sebagainya, yang ditandai dengan kemarahan, frustrasi, dan perasaan tidak aman. Nah, situasi ini atau situasi social unrest ini membuat individu menjadi tidak stabil secara psikologis dan mereka berpotensi untuk memiliki perilaku yang tidak dapat diduga. Situasi dan kondisi individu ini yang tidak stabil, frustrasi, merasa tidak aman, mengalami ketegangan internal, itu menular dari satu orang kepada orang lain. Konsep berikutnya atau konsep kunci berikutnya dari teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer adalah contagion, atau yang biasa disebut sebagai teori penularan atau konsep penularan. Menurut teori atau menurut konsep contagion ini adalah sebuah situasi ketika seseorang yang berada di dalam sebuah masyarakat atau sebuah kelompok sosial tertentu terperangkap di dalam emosi kelompok yang sedang bermasalah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kelompok-kelompok yang mengalami frustrasi, kemarahan, dan perasaan tidak aman. Dan mereka yang terperangkap di dalam emosi kelompok ini mengalami apa yang disebut dengan contagion atau penularan ini. Nah, proses penularan ini yang mempengaruhi semua kelompok sosial yang pada akhirnya membuat apa yang disebut dengan atau menciptakan apa yang disebut dengan social unrest, ketika seluruh individu di dalam kelompok itu mengalami perasaan yang sama, marah, frustrasi, dan merasa tidak aman. Konsep kunci yang keenam dari teori perilaku kolektif menurut Blumer adalah circular reaction
atau reaksi melingkar. Nah, konsep kunci ini terkait dengan konsep contagion yang dibicarakan sebelumnya atau konsep penularan. Yang dimaksud dengan circular reaction itu atau reaksi melingkar ini adalah respon seseorang terhadap orang lain dengan cara merefleksikan kembali kepada orang lain tersebut perasaan yang ditunjukkan kepadanya. Contoh sederhananya begini. Misalnya A, dia mengekspresikan kemarahan, frustasi, perasaan tidak amannya kepada B. Lalu kemudian B menjadi ikut merasa marah, frustasi, dan merasa tidak aman. Apa yang dirasakan B tidak hanya mempengaruhi C orang ketiga, tetapi apa yang dilakukan B juga memperkuat perasaan, frustrasi, marah, dan rasa tidak aman yang dialami oleh A. Lalu kemudian yang konsep terakhir dari teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer adalah tentang konsep kunci tentang crowd atau kerumunan. Konsep terakhir dari teori perilaku kolektif Herbert Blumer adalah konsep crowd atau kerumunan. Kerumunan adalah ketika individu-individu di dalam sebuah masyarakat atau di dalam sebuah kelompok itu kehilangan kemampuan berpikir dan kecenderungan individu untuk mengikuti kawanannya daripada akal sehatnya. Crowd atau kerumunan ini terjadi ketika individu-individu berubah dari pribadi-pribadi yang rasional menjadi pribadi yang tidak dapat mengendalikan dan menilai situasi dan keadaan yang melingkupinya. Individu-individu di dalam kerumunan itu cenderung mengikuti instingnya daripada akal sehatnya, serta cenderung mengikuti kawanannya. Individu-individu di dalam kerumunan ini mengalami perubahan disebabkan oleh pikirannya, perasaannya telah tergantikan oleh pikiran, perasaan, dan pikiran dan perasaan kelompok. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, poin terakhir yang akan kita bahas dari teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer ini adalah asumsi-asumsi dari teori perilaku kolektif. Ada beberapa asumsi atau pernyataan-pernyataan yang dianggap benar oleh teori ini. Yang pertama, bahwa bentuk perilaku kolektif baru yang berbeda dengan perilaku kolektif yang sudah mampan dapat muncul dalam sebuah masyarakat. Jadi kita sudah diskusikan tadi di awal tentang bahwa teori perilaku kolektif ini fokus kepada kelompok-kelompok individu yang melakukan penentangan terhadap norma-norma sosial yang mapan dan menawarkan norma-norma sosial baru yang menjadi acuan kelompok untuk berperilaku sehingga menjadi perilaku kolektif baru. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, menurut teori ini bahwa kondisi sosial yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang, misalnya kemiskinan atau perbudakan, itu tidak serta-merta akan melahirkan pemberontakan karena kondisi miskin dan menjadi budak tidak selalu didefinisikan sebagai masalah oleh orang miskin atau budak. Lalu asumsi yang ketiga adalah masalah sosial atau tadi kita diskusikan dalam konsep kunci grievance atau perasaan diperlakukan tidak adil akan muncul ketika seseorang menginterpretasikan atau mendefinisikan situasi atau kondisi yang mereka alami sebagai masalah atau menjadi problem atau problematik di dalam interaksinya di dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu asumsi yang keempat, grievance atau perasaan diperlakukan tidak adil tidak secara otomatis akan mendorong terjadinya apa yang disebut dengan protes, perilaku kolektif untuk melakukan protes. Akan tetapi ia akan melahirkan apa yang disebut dengan social unrest atau kekacauan sosial atau keguncangan sosial. Lalu social unrest atau kekacauan sosial itu juga tidak secara otomatis akan mendorong seseorang akan terlibat di dalam aksi-aksi protes atau perilaku kolektif baru, akan tetapi social unrest membuat seseorang siap dan dalam kondisi yang mudah terpengaruh ketika ajakan untuk melakukan aksi protes itu muncul. Dan asumsi yang keenam, bahwa crowd atau kerumunan adalah respon pertama dari social unrest, yakni ketika individu-individu kehilangan kemampuan untuk menilai dan mengendalikan keadaan yang membuat individu mengikuti instingnya daripada akal sehatnya serta mengikuti keinginan kawanannya. Setiap orang di dalam crowd atau di dalam kerumunan itu memiliki perilaku yang sama tanpa berpikir. Pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu di dalam kerumunan menular satu sama lain melalui proses yang disebut dengan circular reaction, dan satu orang dengan orang lainnya melebur atau miling menjadi satu dalam collective mind of the crowd atau pikiran kolektif kerumunan. Teman-teman sekalian, saya kira ini beberapa poin yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan keempat ini, yakni teori perilaku kolektif atau juga sering dikelompokkan menjadi teori gerakan sosial lama. Dan pada segmen ini kita fokus pada pemikiran Herbert Blumer tentang perilaku kolektif, dan kita sudah membahas tentang tokohnya, biografi singkat tokohnya, lalu tradisi intelektualnya, lalu kita membahas konsep-konsep kuncinya, dan yang terakhir kita membahas tentang asumsi-asumsi dari teori kolektif, perilaku kolektif menurut Herbert Blumer. Semoga video ini memberikan pemahaman bagi Anda semua, teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.